kegiatannya adalah seminar pengenalan dunia kerja. Karena kamu tidak ada PI, ya, jadi tidak tahu seperti apa di kantor, bagaimana terima telepon yang nyata, bagaimana memasukkan surat di dalam kantor. Ibu Sarina SSTMM bekerja di Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Lampung, dan sampai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Tepuk tangan buat Ibu yang terhormat. SMK bisa. Salam arsip. Salam Lampung Merdeka. Tepuk tangan buat Ibu. Jadi pengertian dari arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, ormas, orpol, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau bentuk dan media arsip, ada arsip konvensional, itu yang bentuknya kertas, ya. Kemudian ada arsip audio, ada arsip visual. Kalau audio itu yang bisa kita dengar, kalau visual yang bisa kita dengar dan dilihat. Kemudian ada arsip kartografik dan kearsitekturan. Yang seperti apa itu? Seperti peta. Peta juga arsip, ya. Peta, data lokasi, segala macam itu arsip. Kemudian ada arsip elektronik. Bicara tentang arsip elektronik, nah ini yang akan sangat menarik, tapi nanti kita lihat. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ada daftar hadir, nah itu arsip dinamis namanya, ya. Ada daftar hadir siswa, ada daftar hadir guru, ada jadwal mata pelajaran. Itu semua disebut dengan arsip dinamis, ya. Arsip dinamis ini ada terbagi menjadi 3: arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Semuanya adalah menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Kita semua. Arsipan yang disebut dengan lembaga kearsipan, kalau di pusat namanya Arsip Nasional RI, disebut ANRI, ya. Kalau dia di provinsi, lembaga kearsipannya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Kalau di kabupaten namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten atau kota. Lalu lembaga pendidikan, perusahaan, politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Ya. Contohnya apa sih? Kalau sekitar akte kelahiran. Oke. Ada lagi yang tahu? Ijazah. Ini udah pintar-pintar semua ya Bu Guru? Udah ada materinya? Oke. Ternyata pintar semua Bu Guru. Tepuk tangan ya. Iya. Yang mengharuskan formatnya seperti ini dari mana? Dari peraturan gubernur, ya. Kecuali di perusahaan punya kebijakan sendiri untuk mengatur format suratnya. Pemerintahan di perusahaan juga sama seperti ini, tapi yang kita ambil adalah di alur pemerintahan, ya. Ketika ada surat masuk, kita agendakan, ya. Lalu setelah diagendakan, membesar ini ada disposisi ke kepala. Setelah didisposisi masuk ke kepala, maka Pak Kepala Bu Kepala juga mendisposisikannya lagi untuk turun ke bawahnya, ke pelaksana. Nah, sifatnya surat untuk ke dalam atau keluar. Kalau keluar dibuatkan lagi surat menjawab surat masuk tadi untuk surat ke keluar. Kemudian diberkaskan di dalam daftar surat masuk dan surat keluar. Itu lanjut Pak, kita harus punya 4 pedoman. Nah, 4 pedoman ini pencipta harus punya. Dari mana?
bukan kita sendiri yang buat. 4 pedoman ini harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau di tingkat provinsi, pedoman ini harus disahkan oleh gubernur. Di tingkat kabupaten kota, pedomannya harus disahkan oleh bupati atau wali kota. Nah, kalau di sekolah ada kebijakan, yang mengesahkannya siapa? Kepala sekolah. Nah, saya ada surat perintah tugas untuk melaksanakan sesi 60, 70 penelitian. Kalau kita mau pakai gedung kantor, nah, ketika kita menciptakan arsip, kebayang ya kalau di sebuah kantor arsipnya itu nggak pernah dikelola, akan numpuk seperti tadi, ya. Tetapi ketika kita kelola, kita bergaskan dengan baik, kita lakukan penataannya. JRA ini adalah pedoman ketiga yang harus dipunyai oleh pencipta arsip, gunanya untuk mempermudah, mengatur supaya tidak ragu dalam menyusunkan arsip. Pina? Ya, silakan Pina Agustin. Bu, siapa yang membuat jadwal referensi arsip? Bunga Safira. Nomor berapa? 8. Apa ya? Bunga Safira Oktaviani. Ya, Bunga, sebut saja Bunga. Ya, silakan Bunga, nanyanya apa? Bu, yang disimpan di arsip daerah apakah hanya berbentuk kertas, surat, atau apa? Bedanya arsip daerah dengan arsip nasional dan apa yang disimpan di arsip daerah? Arsip Nasional Republik Indonesia kalau tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi yang membuat jadwal retensi arsip, masing-masing perangkat daerah yang ada di provinsi. Jadi yang disimpan di lembaga kearsipan daerah itu arsip konvensional, arsip yang sudah ditata, yang bentuknya kertas. Kemudian ada juga arsip yang medianya berupa kaset dan video. Yang dimaksud dengan penyusunan arsip Penyusunan arsip. dan siapa pimpinan pencipta arsip? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengarsipkan media arsip selain kertas? Seperti foto, video, atau kaset tadi. Dan di arsip daerah itu sistem penyimpanan arsipnya itu menggunakan sistem apa? Siapa atau software apa yang paling efektif digunakan untuk pengelolaan arsip digital? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Satini, saya dari Satini. Satini. Ya ampun, udah lama saya cari loh. Saya tinggal loh. Saya bola saya ini jangan ini. Ya terus. Di sini. Saya dari kelas 12 TKP 1. Saya ingin bertanya, jika tadi kalau misalnya ijazah hilang itu bisa ditangkap punya, kalau misalnya terjadi peristiwa kayak kebakaran atau yang menyebabkan arsip hilang, apa prosedur yang biasanya dilakukan untuk biar bisa ada lagi? Ya, terima kasih. Bu, mau tanya apa perbedaan arsip digital dan arsip elektronik? Arsip digital dan Arsip elektronik. Perkenalkan, nama saya Afandi Abdillah dari kelas 12 PTKP 1. Ingin bertanya bagaimana cara apa Mas? Afandi, Apandi. bagaimana cara pemeliharaan arsip yang baik dan benar? Luar biasa. Oleh itu, sebelum dilakukan penuntutan, dilakukan pemberkasan, dilakukan penataan, lalu ada daftar arsip, daftar berkas arsip, kemudian daftar isi berkas, kemudian juga ada 3 berita acara yang menyatakan bahwa arsip ini siap musnah. Misalnya ya, bagaimana cara menyimpannya? Sebelum arsip
arsip yang tadi konvensional, yang tekstual, kita proses alih media dulu. Kita proses alih media, tentunya menggunakan alat yang tidak semua lembaga punya. Ya, Lina, ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan Lina ya tentang arsip digital dan elektronik. Arsip digital dan elektronik itu sama. Widya Astuti. Oke, tadi tentang Sistem penyimpanan arsip di arsip daerah. Yang kita gunakan sistemnya konvensional dan digital, penyimpanan arsip digital. Ya, yang paling efektif semua media elektronik. Susah nyarinya, habis waktu untuk ngurus syarat-syarat. Ya, bisa nggak? Bisa, tapi prosesnya lama. Melalui pemberkasan. Pemberkasan itu melalui penataan. Penataan itu dilakukan dengan pengklasifikasian, ya, dilakukan dengan memberikan kode klasifikasi, diberkaskan, ditata sampai ada daftar arsipnya. Bisa. Salam arsip. Salam Lampung Berjaya. Bersama Karsipan. Lampung Berjaya. Terima kasih teman-teman. Saya Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa dipraktekkan di rumah dalam penyimpanan arsip di rumah ya. Contohnya banyak sekali arsipnya. Boleh langsung dipraktikkan menggunakan filing cabinet atau di brankas yang khusus, tidak boleh dicampur sama baju-baju, kata Ibu Sarnida. Oke. Karena selama ini mereka lulus itu, Bu, kami kok tidak sesuai dengan jurusan yang kami terima di sekolah. Jadi masuklah jurusannya, ada yang ke TKJ, jadi nggak pas sesuai. Kemungkinan dengan adanya materi dari Ibu ini, kebetulan pas dengan jurusan OTKP, kemana? Kami harus menyalurkan anak, mengasih motivasi ke anak supaya seperti Ibu yang pas sesuai dengan jurusan Ibu. Itu bagaimana seandainya kita mau mengadakan diklat atau pelatihan dengan menggunakan arsip elektronik supaya sekolah kita bisa menggunakan media yang lebih canggih. Dan kenapa itu penting? Karena sekarang langka arsiparis. Di provinsi arsiparis itu cuma ada 5. 1 meninggal, sisa 4. Ditambah lagi penyetaraan kemarin, arsiparis itu bertambah 6. Jadi sekarang posisinya 10. Diklat atau bimtek yang terkait dengan arsip elektronik dan digital itu mesti dikonsultasikan lagi ke Dinas Pendidikan, Bu. Nanti Dinas Pendidikan akan menunjuk kemana? Ya, akan menunjuk kemana? Ke instansi mana yang lebih tepat? Oke, acara demi acara telah kita lalui. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah.